Episode 15. Selepas kepergian dokter tadi, Raihan kembali menghampiri Anissa yang masih terduduk di sofa. "Kenapa bisa seperti ini?" tanya Raihan, tapi Anissa tetap diam tidak menjawab. Dia hanya menunduk memainkan ujung bajunya dengan tangan kiri. "Kamu tetap gak mau cerita?" tanya Raihan lagi, dijawab gelengan kepala oleh Anissa. "Ya sudah, kalau gak mau cerita, kamu istirahat aja di rumah selama tangan kamu masih luka. Jangan datang ke sini," ujar Raihan. "Tolong jangan pecat saya, Tuan. Saya mohon. Saya janji tidak akan datang terlambat lagi. Tapi tolong biarkan saya tetap bekerja di sini." Anissa spontan berlutut di kaki Raihan yang kalau itu sedang duduk di sofa sebelah. Anissa hanya tidak ingin berada di rumah sepanjang hari karena jika begitu, dia tidak akan bisa mendapatkan uang untuk mencari kontrakan. Walau kerja dengan Raihan mendapat banyak tekanan juga, tapi setidaknya dia merasa nyaman bekerja di kantor itu. Raihan yang mendengar permohonan Anissa hingga berlutut seperti itu sontak tertawa lepas. Dia bahkan tidak berniat untuk memecat Anissa, walaupun terkadang Anissa suka membantah perintahnya. "Kamu berpikir saya memecatmu?" tanya Raihan kembali tertawa. Maksud Tuan, bukannya tadi Tuan bilang saya tidak boleh ke kantor lagi?" Anissa mendongakkan kepalanya menatap ke arah bosnya yang sedang tertawa. "Kamu ini lugu atau culun sih? Tadi saya bilang kamu istirahat di rumah selama lukamu belum sembuh. Bukan mau memecat kamu. Kamu bisa datang lagi kalau kamu sudah bisa bekerja dengan maksimal," jelas Raihan. Kirain Tuan mau pecat saya. Tahu gitu gak usah berlutut kayak gini tadi." Anissa mendengus kesal lalu bangkit dan merapihkan bajunya yang sebenarnya tidak kusut. "Memang kenapa kalau saya pecat kamu?" tanya Raihan. Enggak apa Tuan. Saya cuma masih ingin bekerja di sini," jawab Anissa gugup. Tidak mungkin Anissa menceritakan hal yang sebenarnya kepada bosnya itu. "Masih ingin bekerja di sini atau masih ingin di dekatku?" goda Raihan. Si siapa bilang?" Jawaban gugup Anissa membuat Raihan semakin senang menggodanya. Raihan mendekati Anissa yang masih berdiri di samping sofa hingga Anissa terduduk di sofa karena tidak bisa melangkah mundur. Raihan terus mendekatkan wajahnya ke wajah Anissa sehingga wajah mereka semakin mendekat. "Tutu Tuan mau ngapain? Jangan macem-macem sama saya." Anissa yang ketakutan mendorong dada Raihan, tapi tubuhnya yang kecil dan tenaganya yang tak sekuat Raihan membuat Raihan tidak terdorong sama sekali. Entah sejak kapan Raihan mulai suka menggoda Anissa. Melihat rona merah di pipi putih Anissa menjadi hiburan tersendiri baginya. "Kamu pikir saya mau ngapain kamu?" tanya Raihan menegakkan tubuhnya lalu melipat tangannya di depan dada. Anissa bernafas lega ketika Raihan sudah menjauh darinya. "Ini udah waktunya makan siang. Apa Tuan ingin makan sesuatu untuk siang ini?" tanya Anissa menghindari pertanyaan bosnya. "Tidak perlu, saya sudah bawa makanan sendiri," ucap Raihan. "Ya sudah, kalau begitu saya pamit ke kantin dulu." "Pamit Nissa? Siapa bilang kamu boleh pergi dari ruangan ini?" ucapan Raihan menghentikan langkah Nissa. Maksud Tuan, saya harus tetap di sini. Ini kan waktunya istirahat Tuan," ucap Nissa. "Kamu bisa istirahat di sini sambil temani saya makan." Raihan membuka bungkus makanan yang tadi dia bawa ke kantor. "Kamu ngapain berdiri di situ?" tanya Raihan yang menyadari bahwa Anissa masih tetap berdiri di tempatnya. "Memang saya harus ngapain Tuan? Kan tadi gak boleh pergi," jawab Nissa polos. "Gadis ini, duduk sini." Raihan semakin gemas dengan tingkah Anissa yang menurutnya sangat polos itu. Anissa menurut dan duduk di sofa jauh dari Raihan. "Jauh banget? Takut sama saya?" ufap Raihan kembali. "Abis Tuan mukanya serem kalau lagi marah," ceplos Anissa membuat Raihan tertawa. "Kamu gak usah takut. Aku gak makan orang. Kecuali kalau kamu gak nurut." Ucapan Raihan sontak membuat Nissa duduk lebih dekat dengan Raihan. "Nah gitu dong nurut, gadis baik." Raihan mengacak sedikit kepala. Anissa membuat Anissa tersipu dengan perlakuan kecil bosnya itu. "Makanlah.
Kamu pasti lapar kan? Raihan menyodorkan makanan itu ke depan Anissa. Saya bisa makan di kantin nanti Tuan. Ini buat Tuan aja, tolak Nisa. Saya gak akan bisa memakan semuanya. Kamu temani saya makan jadi kamu harus ikut makan juga, ucap Raihan. Tapi, gak usah tapi-tapian. Atau kamu mau saya makan sekalian, ancam Raihan. Enggak. Iya saya makan. Anissa langsung mengambil makanan di depannya lalu memakannya dengan lahap. Memang Anissa sudah sangat lapar karena memang jam sudah menunjukkan waktunya makan siang. Lahap banget, gak makan berapa hari, ejek Raihan yang melihat begitu lahapnya Anissa makan. Ish, katanya tadi disuruh makan, udah makan malah diejek, gumam Anissa. Iya sorry, silahkan makan lagi. Biar kamu gak kurus kayak gitu, ucap Raihan mengejek Anissa yang memang sangat kurus tak terurus. Anissa tidak menghiraukan ucapan Raihan, dan tak juga menyadari bahwa dia sedang makan bersama bosnya. Raihan hanya memperhatikan betapa rakusnya Anissa saat memakan semua makanan yang ada termasuk makanan Raihan. Dia hanya tersenyum menggelengkan kepalanya melihat tingkah Anissa yang menurutnya sangat menggemaskan. Mau lagi? Tanya Raihan. Udah cukup Tuan, maaf sudah menghabiskan makanan Tuan, ucap Anissa yang baru menyadari bahwa semua makanan habis tak tersisa dimakan olehnya. Tuan bisa potong dari gaji saya buat bayar makanan ini. Saya minta maaf. Anissa yang tidak enak hati terus meminta maaf kepada Raihan. Sebelum Raihan menjawab pertanyaan Anissa, terdengar pintu diketuk dari luar. Anissa lalu bangkit dari duduknya tapi ditahan oleh Raihan. Masuk, ucap Raihan. Terlihat Randy masuk membawa 2 kantong makanan dan minuman. Ini pesanan Tuan. Raihan meletakkannya di atas meja di depan. Raihan, makasih Ren, kamu boleh istirahat, ucap Raihan. Baik, saya permisi Tuan, pamit Randy, minumlah. Kamu belum minum dari awal makan, ucap Raihan seraya menyodorkan 1 cup minuman kepada Anissa. Terima kasih banyak Tuan. Anissa menerima minuman itu dan meminumnya. Sekarang giliran saya makan. Kamu tetap di sini, ucap Raihan membuka bungkus makanan yang ada di depannya dan mulai makan. Anissa hanya duduk terdiam menunggu sang bosnya makan dengan lahap juga. Sesekali Anissa melirik memperhatikan cara Raihan makan. Saat makan pun Raihan terlihat tampan. Dia sampai teringat saat wajahnya begitu dekat dengan wajah Raihan, begitu tampan. Garis wajah bosnya itu sampai tak sadar lamunannya terhenti ketika Raihan mencubit hidungnya yang kecil. Mikirin apa sampai melamun seperti itu? Tanya Raihan membuat Anissa gugup. Enggak mikirin apa-apa Tuan. Anissa menyengir dan menggaruk-menggaruk belakang kepalanya yang hidak gatal untuk menghilangkan rasa gugupnya, yang dibalas gelengan kepala oleh Raihan. Setelah selesai makan, Anissa membereskan bekas makanan tersebut dan membuangnya ke dalam tong sampah, dan Raihan kembali ke kursi kerjanya untuk melanjutkan pekerjaannya. Next episode 16.